Giring-giring perak. Episode 33. Dalam huru-hara yang ditimbulkan oleh penyamun-penyamun di Bukit Tambun Tulang ini, ratusan perempuan sudah kehilangan anak mereka. Perempuan cantik ini bisa saja salah satu dari ratusan perempuan yang kehilangan anak itu. Tapi yang ingin diketahuinya adalah apakah perempuan ini adalah ibu yang dicari oleh seseorang yang dia kenal sangat dekat. Ibu, apakah anak lelaki ibu yang hilang itu memakai giring-giring perak di kaki kanannya? Pegangan tangan perempuan itu terasa mengencang di tangan Siti Nilam. Dia seperti diserang demam. Tubuhnya menggigil. Siti Nilam bangkit dan memeluk perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu bersuara, tiba-tiba saja. Karena sudah belasan tahun lamanya dia tak pernah mau bicara. Ya, anakkulah itu. Jantung hatikulah itu. Yang bergiring-giring perak di kaki kanannya. Yang lenyap sebelum sempat kami beri nama. Di mana dia kini? Di mana dia kini? Apakah Tuhan masih memanjangkan umurnya? Siti Nilam tak dapat menahan tangisnya. Dia memeluk perempuan itu. Dia menangis di dadanya. Ibu, anak ibu masih hidup. Anak ibu masih hidup. Dia kini menjadi lelaki yang gagah perkasa. Ya Tuhan, ujar Siti di antara tangisnya. Tiba-tiba perempuan yang sakit itu duduk. Dia seperti mendapatkan kembali semangatnya yang lenyap. Mendengar anaknya masih hidup dan telah besar, dia seperti mendapatkan kembali nyawanya yang telah hilang. Ya Allah ya Tuhan, anakku masih hidup, tanyanya hampir-hampir tak percaya. Dia memegang wajah Siti Nilam di antara kedua telapak tangannya. Menengadahkan kepala gadis itu sehingga dia dapat menatapnya dengan jelas. Katakanlah sekali lagi, nak, apakah benar anakku itu hidup? Ya, Bu. Dia masih hidup. Ya Allah. Ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Aku rela kini kalau engkau ambil nyawaku. Ibu. Aku telah menanti dan berdoa sepanjang zaman, nak. Berdoa agar anakku tetap dipelihara Allah, menanti agar sebelum aku mati aku dapat juga kabar bahwa dia masih hidup. Bagaimana dia kini, nak? Dia amat gagah, Bu. Pasti segagah ayahnya. Dia dipanggil dengan sebutan si giring-giring perak. Perempuan itu menatap Siti Nilam. Menatapnya dengan sinar mata yang lembut. Segagah ayahnya katamu, nak. Dari mana kau tahu ayahnya seorang yang gagah? Seorang pemuda segagah si giring-giring perak pastilah diturunkan oleh seorang ayah yang gagah pula. Lagi pula tentulah tak sembarang lelaki dapat memikat hati perempuan secantik ibu. Siti Nilam berkata sambil menatap perempuan cantik itu. Dia membayangkan betapa nanti kalau si giring-giring perak bertemu dengan ibunya ini. Tadi kau sebut dia dipanggil orang dengan nama si giring-giring perak, kenapa begitu? Dia tak mengetahui siapa namanya, Bu. Dia juga tak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Dia tak mau membuka giring-giring di kakinya. Kemana dia pergi, suara giring-giringnya selalu bernyanyi pilu. Kepada setiap orang yang dia temui dia selalu bertanya, apakah ada di antara mereka yang kehilangan anak, atau adik, yang bergiring-giring di kakinya. Dia perempuan cantik itu menangis, memejamkan mata. Terbayang olehnya betapa anaknya berjalan melintas hutan dan negeri, melintas lembah dan gunung, untuk mencari ayah dan bundanya. Mencari dirinya. Alangkah sepinya. Dia menangis terisak-isak. Siti Nilam juga tak mampu menahan air matanya. Kenapa ibu sampai tertahan di sini? Gadis itu bertanya perlahan. Tapi saat itu pula dia mendengar suara halus di belakangnya. Dia melompat dan bersiap menghadapi kemungkinan yang datang. Gerakannya ini membuat terkejut orang yang baru masuk. Orang itu tak lain pesuruh harimau Tambun Tulang.
Dia masuk membawa makanan. Ketika Siti Nilam tak menyerangnya, dengan gugup dia meletakkan makanan di meja kecil dekat pembaringan ibu si giring-giring perak. Dari meja kecil itu dia mengambil makanan yang nampaknya telah dingin karena tak pernah dijamah. Lelaki itu mundur, matanya meneliti ruangan tersebut dan melihat pada Siti Nilam, pada mayat putih nuri yang terbaring di pembaringan kecil di sudut ruangan. Kemudian tanpa bicara sepatah pun bergegas pergi melalui pintu yang kemudian tertutup dengan sendirinya. Kamar itu kembali sepi. Siti Nilam memandang pada ibu si giring-giring perak. Kemudian pada makanan yang terletak di meja. Ada nasi yang kelihatannya masih hangat. Ada panggang ayam dan panggang ikan. Bau harum dari makanan itu membuat perut Siti Nilam yang sudah beberapa hari ini tak menyentuh apa-apa jadi lapar. "Makanlah, makanan itu memang bahagianmu," ujar ibu si giring-giring perak. Siti Nilam menatapnya dengan heran. "Ya, makanan itu memang bahagianmu. Untuk saya biasanya hanya sedikit. Kau lihat kini, amat banyak. Nampaknya engkau memang diatur agar sampai ke kamar ini, nak." Siti Nilam secara perlahan menjadi mengerti apa yang dimaksud perempuan cantik itu. Dia ingat betapa dia diselamatkan oleh orang yang tak kelihatan dari beberapa perangkap yang hampir saja membunuhnya. Perempuan cantik itu benar, nampaknya dia memang diatur untuk sampai ke ruangan ini. Tapi oleh siapa? Di goa ini yang berkuasa adalah harimau tambun tulang. Pastilah dia yang mengatur agar engkau sampai ke kamar ini. Engkau pernah mendengar namanya? Siti Nilam mengangguk. Pernah melihat wajahnya. Siti Nilam menggeleng. Perempuan itu menarik nafas panjang. Kemudian dengan perlahan, sambil menatap ke loteng, perempuan itu berkata perlahan. "Makanlah, nak. Kudengar perutmu berbunyi. Barangkali sudah beberapa hari engkau tidak makan. Makanlah, nanti kita sambung cerita kita, jika engkau sudah makan. Panjang ceritanya tentang diriku, yang penting kau ceritakan tentang puteraku itu. Kini makanlah." Siti Nilam sebenarnya ingin mendengar cerita ibu si giring-giring perak, dan juga ingin mengatakan bahwa anak muda itu kini tengah berusaha untuk mencari goa ini. Tapi suruhan perempuan itu agar dia makan membuat laparnya makin terasa. Dia lalu duduk dekat meja kecil yang rendah itu. Duduk di lantai yang beralas permadani biru. "Ibu makanlah bersama saya. Berita bahwa anakku masih hidup telah mengenyangkan perutku, nak. Makanlah." Siti Nilam memakan nasi dengan panggang ayam itu, dia tak khawatir akan diberi racun atau serbuk perangsang lainnya. Karena lidah dan hidungnya sudah sangat terlatih akan zat seperti itu. Dia bisa mengetahuinya dari bau makanan tersebut. Dalam waktu singkat dia selesai makan. "Nah nak, ceritakanlah di mana anakku itu sekarang," ujar perempuan cantik itu perlahan. Aneh, suaranya makin perlahan. Kelihatannya dia makin susah untuk bernafas. Siti Nilam menjadi cemas. "Ibu, apa yang salah?" Nafas ibu kelihatannya sesak. "Ceritakanlah, nak, tentang diri anakku itu. Di mana dia sekarang? Waktuku tinggal sedikit." Bulu tengkuk Siti Nilam bergidik mendengar ucapan itu. Perempuan itu seperti tengah menanti ajalnya yang sudah dekat. Dengan cemas dan terputus-putus dia bercerita tentang pertemuannya dengan si giring-giring perak. Memang cerita yang tak lengkap. Hanya bahagian yang penting saja yang dia ceritakan. "Dia akan kemari," perempuan itu berkata di antara nafasnya yang terputus-putus. "Ya, Bu. Dia harus datang kemari. Harus mendengar cerita tentang ibunya ini. Harus menuntut balas atas perlakuan yang saya terima. Tapi dia juga harus tak datang. Harus. Engkau harus mencegahnya, nak."
Goa ini dipenuhi perangkap maut, tak ada yang selamat bila masuk kemari. Pergilah keluar, cegahlah dia untuk masuk. Tapi barangkali dia sekarang sudah berada di luar, Bu. Dan saya tak mungkin bisa keluar dari goa ini. Ibu giring-giring perak termenung. Sudah belasan tahun dia menghuni kamar ini. Setiap saat dia diminta oleh harimau tambun tulang untuk bersedia dinikahinya. Tapi hati perempuan itu alangkah kukuhnya. Dia tak pernah menyerah. Lebih baik mati daripada harus menikah dengan lelaki yang telah membunuh suaminya itu. Tidak, jangan sampai dia masuk kemari, perempuan itu berkata perlahan. Dia akan selamat, Bu. Percayalah. Cinta dan doa ibu akan menyelamatkannya. Perempuan itu menoleh dan menatap Siti Nilam. Engkau begitu yakin akan dirinya, Nak? Ya, Bu. Engkau tidak hanya meyakini, tapi sangat mengharapkannya. Ya, Bu. Saya berharap dia bisa bertemu dengan ibu. Sudah berbilang tahun dia mencari ibu. Mencari ayahnya. Siti Nilam terhenti bicara. Dia baru saja menyebut tentang ayah si giring-giring perak. Itu berarti menyebut tentang suami perempuan cantik ini. Maafkan saya, di manakah suami ibu? Tak ada sahutan. Perempuan itu kembali menatap langit-langit kamar. Kemudian suara terdengar perlahan. Dia sudah meninggal sesaat sebelum saya dibawa dan dikurung di goa ini. Oh, maafkan saya mengingatkan ibu pada kejadian itu. Engkau mengenal anakku dengan baik, Nak. Ya, saya mengenalnya dengan baik, Bu. Dia pasti mencintaimu. Siti Nilam terkesiap darahnya mendengar ucapan perempuan ini. Ya, dia pastilah mencintaimu. Saya merasa yakin akan hal itu. Nanti jika dia datang kemari ternyata dia tak mencintaimu, saya akan memarahinya. Wajah Siti Nilam bersemu merah. Hatinya jadi berbunga. Namun ketika dia menunduk, dia terpandang pada cincin di jari manisnya. Ketika terpandang cincin itu dia segera ingat pemiliknya. Cincin itu milik almarhumah Putih Nuri. Dia menoleh pada mayat putih itu. Tidak, Bu. Dia tidak mencintai saya. Engkau jangan berbohong, Nak. Aku sudah terlalu lama hidup. Meski tidak berada di dunia ramai, tapi aku mengetahui apa yang tersimpan di hatimu. Engkau tidak hanya mengharapkan dia hadir di sini untuk bertemu denganku, tapi engkau juga mencintainya. Siti Nilam terisak. Dia menggeleng. Tidak, Bu. Saya memang mencintainya. Tetapi dia tidak mencintai saya. Dia telah bertunangan dengan kakak saya. Dia tunangan kakak saya, gadis itu berkata di antara isak tangisnya. Perlahan perempuan itu memutar kepala. Menatap padanya. Kemudian menatap pada mayat gadis yang ada di pembaringan sana. Kakakmu adalah yang telah meninggal itu, Nak. Siti Nilam kembali terkejut akan ketajaman firasat perempuan itu. Dia mengangkat kepala. Kemudian mengangguk. Dia bukan kakakmu yang sebenarnya, bukan. Siti Nilam tak bisa bersuara. Perempuan itu menebak terlalu tepat. Perempuan itu menatap matanya tepat-tepat. Seperti membaca segala yang tersurat di balik mata gadis itu. Dan perempuan itu memang membaca semua yang tersirat di hati si gadis. Dia menatap cincin yang berada di tangan gadis itu. Perlahan tangannya terulur. Memegang jari tangan gadis itu. Ini adalah cincin bangsawan 5 kaum. Lagi-lagi Siti Nilam dibuat terkejut. Dia sendiri tak mengetahui kalau Putih Nuri adalah turunan bangsawan 5 kaum. Cincin ini pastilah bukan milikmu. Tapi milik gadis yang telah meninggal itu, bukan. Siti Nilam seperti tak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan, dia seperti sebuah buku yang terbuka lebar di hadapan perempuan itu.
Saya tahu tanda-tanda kebangsawanan yang ada di Minangkabau ini, nak. Karena saya adalah salah satu dari mereka. Saya dari Pagaruyung. Cincin ini pastilah diberikan gadis itu sesaat sebelum dia meninggal. Begitu bukan? Tak ada yang bisa diperbuat oleh Siti Nilam selain mengangguk dengan perasaan takjub. Dia segera ingat, cincin ini dimasukkan ke jarinya oleh Putih Nuri sesaat sebelum meninggal. Sementara itu di luar goa rahasia tersebut, di bahagian utara, perkelahian antara Tuanku Nan Renceh dan kawan-kawannya berakhir. Sebahagian penyamun-penyamun yang tak mampu menghadapi sepak terjang pendekar-pendekar itu pada bertemperasaan melarikan diri arah ke perkampungan. Kita kejar mereka terus. Jangan ada yang sampai lolos, kata Tuanku Nan Renceh. Tapi penyamun-penyamun yang lari ke perkampungan disambut oleh si giring-giring perak. Menyangka bahwa anak muda ini tidak begitu berbahaya, penyamun-penyamun yang melarikan diri dari Tuanku Nan Renceh dan teman-temannya itu segera melabrak anak muda itu. Namun mereka salah duga. Anak muda justru yang paling berbahaya dari semua orang yang datang menyerang itu. Dalam waktu singkat pula, mereka semua dibuat lumpuh. Kepung dengan piuh rotan, salah seorang yang bertindak sebagai pimpinan segera berseru. Dalam waktu yang singkat 6 buah rotan yang panjangnya 10 depa segera melingkari si giring-giring perak. Ini merupakan senjata tangguh bagi penyamun-penyamun itu untuk menjepit dan menangkap musuh mereka yang dianggap tangguh. Lawan yang terkepung di tengah lingkaran rotan itu segera akan bisa ditangkap. Karena lingkaran rotan itu makin lama makin dipersempit. Pada saat yang menentukan, lawan akan terjerat pinggang atau kakinya. Senjata ini sudah terlalu banyak menelan korban di antara para pesilat-pesilat yang lewat di bukit itu. Ketika berhadapan dengan Tuanku Nan Renceh dan teman-temannya, senjata ini tak sempat mereka keluarkan. Sebab sepak terjang para pendekar itu membuat mereka tak dapat berkutik. Tambah lagi jumlah mereka cukup banyak. Tapi kini menghadapi si giring-giring perak yang hanya sendiri, mereka menyangka akan dapat melumpuhkan anak muda itu dengan mudah. Lingkaran rotan itu mulai berputar dengan cepat. Suatu saat belasan tombak menghujam ke tengah. Penyamun-penyamun memang patut dikasihani, mereka tak mengetahui siapa lawan mereka. Kalau saja mereka mau berpikir sejenak bahwa lawan mereka ini datang dari arah tenggara, yaitu dari arah tebing curam berbatu cadas itu, maka mereka pasti tak berani sembarang menyerang. Namun segalanya telah terlambat. Begitu tombak telah meluncur, anak muda ini melambung lagi ke udara seperti burung layang-layang. Pilin rotan itu memang tangguh bila menghadapi lawan yang tidak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Artinya, lawan hanya bersilat di tanah. Tapi menghadapi anak muda ini, yang mampu melambung ke udara beberapa depa, senjata mereka tak ada artinya sama sekali. Untung saja si giring-giring perak tak mau menurunkan tangan kejam terhadap mereka. Begitu dia melambung ke udara, dia lalu turun di luar lingkaran. Tangan dan kakinya bekerja. Terdengar raung dan pekik kesakitan. Penyamun itu rubuh satu demi satu dimakan sepak terjang anak muda tersebut. Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan Datuk Sipasan serta kawan-kawannya ketika sampai di sana, melihat anak muda itu terkepung. Beberapa orang di antara mereka segera ikut menerjang membantu. Akan halnya Rajo Tuo dan Datuk Sipasan, adalah orang yang paling gelisah saat itu. Betapa tidak, Rajo Tuo datang kemari selain dengan niat memusnahkan sarang penyamun itu, niat lainnya yang tak kalah pentingnya adalah membebaskan anaknya, Putih Nuri. Demikian juga halnya dengan Datuk Sipasan. Dia datang kemari untuk membebaskan istrinya. Karena itu, kedua lelaki ini segera menangkap seorang penyamun.
Kemudian memaksanya untuk mengatakan di mana kedua perempuan itu mereka sembunyikan. Saya tak tahu, ujar penyamun yang tertangkap itu. Rajo Tuo memilih tangan lelaki itu. Si penyamun meringis kesakitan. Katakanlah di mana perempuan itu mereka sembunyikan. Kalau tidak tanganmu ini akan kupatahkan, ujar Rajo Tuo mengancam. Saya tak tahu, tuanku, ucapannya belum habis ketika tangannya berderak patah. Dia melolong panjang. Katakanlah. Kalau tidak nyawamu pasti kucabut, ujar Datuk Sipasan dengan berang. Penyamun itu lagi-lagi menggeleng. Rajo Tuo yakin penyamun ini memang tidak mengetahuinya. Dia melepaskan penyamun tersebut dan berniat mencari yang lain. Namun begitu dia bebas, penyamun itu mengambil keris di balik bajunya. Dengan kecepatan yang sulit dilihat, dia menyerang Rajo Tuo. Rajo Tuo yang tengah memperhatikan jalannya pertarungan antara si giring-giring perak dengan penyamun-penyamun itu sejenak jadi lengah. Untung di sana ada Datuk Sipasan yang sejak tadi merasa berang akan sikap penyamun ini yang tutup mulut saja. Awas pisau, seru Datuk itu. Saat itu pula Rajo Tuo merasa angin serangan datang. Dia berbalik tapi kurang cepat. Keris penyamun itu tetap saja melukai lengan kanannya, dia tersurut ke belakang. Darah mengalir di lengannya. Penyamun itu bermaksud mengulang serangannya. Namun saat itu pula serangan Datuk Sipasan meluncur dari samping. Datuk itu menyerang dengan jari telunjuknya yang berbisa. Jarinya meluncur seperti anak panah. Sebelum penyamun itu sadar apa yang terjadi, telunjuk Datuk yang terkenal itu menerobos rusuknya. Tembus hingga jari Datuk itu terbenam seluruhnya di rusuk penyamun tersebut. Racun di jari Datuk itu segera beraksi. Lelaki itu terbeliak. Mukanya jadi hitam. Kerisnya jatuh dan tubuhnya rubuh tanpa nyawa. Waktu itu terdengar teriakan dari belakang sebuah rumah besar. Ada goa di sini. Mereka berhamburan ke sana. Datuk nan hitam, Mamak Putih Nuri, rupanya telah berhasil memaksa seorang penyamun untuk menunjukkan di mana ketiga perempuan itu disembunyikan. Karena takut dibunuh, penyamun itu menunjukkan pintu rahasia tersebut. Mereka merasa takjub melihat goa itu. Hati-hati ada jebakan. Rajo Tuo dan Tuanku Nan Renceh yang mempunyai firasat tajam berkata hampir serentak. Datuk Nan Hitam serta Datuk Sipasan yang sudah hampir melompat ke dalam, segera menahan langkah. Datuk Sipasan segera menangkap penyamun yang menunjukkan pintu itu tadi. Kau masuk duluan katanya. Penyamun itu menurut. Dia berharap mudah-mudahan dapat bertemu dengan pimpinan mereka di dalam. Kalau bertemu dengan Pandeka Sange atau Harimau Kumbang, maka dia yakin dirinya akan selamat. Penyamun ini tak mengetahui sedikit pun bahwa goa yang akan dia masuki dipenuhi oleh jebakan. Memang demikianlah yang terjadi. Hampir semua dari penyamun-penyamun itu tak pernah dibolehkan masuk ke sarang pimpinan mereka itu. Hanya beberapa orang saja, yaitu yang sangat dipercaya yang diizinkan masuk. Itu semua dilakukan demi keselamatan penguasa-penguasa Tambun Tulang itu. Penyamun itu melangkah duluan. Dia menuruni anak Targa, di belakangnya mengikuti Datuk Nan Hitam, Datuk Sipasan, Rajo Tuo dan dua orang anak buah Datuk Sipasan. Setelah menuruni tangga lalu mulai memasuki goa. Semua mereka yang masuk menjadi heran bercampur takjub melihat goa itu. Namun kekaguman itu tak berumur panjang. Begitu mereka melangkah sekitar 6 depa dari anak jenjang terakhir terdengar suara bersuitan. Bersambung.